Ya, kembali bersama Kak Noven tentang menghujat Roh Kudus ya. Apa kriterianya dalam menghujat Roh Kudus? Kita akan tinjau dari berbagai aspek ya. Pertama dari sudut biblikal. Kita mengacu pada teks-teks utama seperti Matius 12 ayat 31 sampai dengan 32 dan Markus 3 ayat 28 sampai dengan 30. Begini bunyinya, intinya bunyi gini. Orang Farisi itu menuduh Yesus memakai kuasa Beelzebul, padahal mereka tahu itu kuasa Roh Kudus. Jadi orang Farisi dalam hal ini menyebut pekerjaan Roh Kudus sebagai pekerjaan setan. Jadi waspadai ketika gereja-gereja mengatakan gereja lain sesat. Ini bisa berpotensi seperti menghujat Roh Kudus. Kenapa? Karena gereja lain pun ada kemungkinan Roh Kudus bekerja. Jadi tidak boleh langsung mengecap gereja lain itu sesat. Ya. Karena kita tidak tahu apakah itu ada kemungkinan Roh Kudus bekerja atau tidak. Jadi jangan menggunakan penggaris moral ataupun penghakiman bagi gereja lain kalau kita tidak tahu kedalamannya dengan Roh Kudus seperti apa. Lalu kategori menghujat Roh Kudus menurut konteks ini, ayat ini, 1. Menyebut karya Roh Kudus sebagai karya iblis. Kedua, menolak Yesus secara sadar walau telah melihat mujizat dan kuasanya. Menolak Yesus bukan berarti mengagung-agungkan juga gereja tertentu yang mampu melakukan kuasa mujizat seperti kesembuhan atau apapun itu. Ya. Kita tidak boleh menolak karya Roh Kudus. Karya Yesus, kuasa Yesus dan kuasanya Roh Kudus itu tidak boleh kita tolak. Ya. Yang ketiga, kriteria dari menghujat Roh Kudus ini dalam konteks ini adalah menolak bertobat dengan hati yang keras terus-menerus sampai mati tidak mau berubah misalnya. Ya. Nah, itu yang perlu kita lihat kalau dari sudut biblikalnya. Kalau kita lihat dari sudut teologi kekristenan berdasarkan sistematik dan dogmatisnya, ya, menurut teologi reform, deliberate apostasy after enlightenment. Jadi ini bicara apa? Murtad setelah tahu kebenaran. Contoh, orang yang ikut pelayanan dalam Injil tetapi akhirnya menolak dengan keras tentang Kristus, pribadi Kristus, dan menyebut Injil sebagai tipu daya atau tipuan. Itu sama dengan murtad setelah tahu kebenaran. Ya, itu dalam tanda kutip kalau kita bisa sebut sebagai Yudas Iskariot era modern. Ya, jadi dengan cara apa? Menjual agama. B. Katolik Roma. Secara sudut teologisnya ya. Menghujat Roh Kudus dalam Katolik Roma itu menolak menerima belas kasih dan pengampunan Tuhan hingga akhir hayat atau hingga sampai mati gitu. Jadi tidak mau bertobat ya. Impenitence ya. Yang kedua itu mengabaikan panggilan pertobatan Roh Kudus berdasarkan Katekismus Gereja Katolik 1864. Kalau dari Ortodoks Timur ya, itu menekankan dimensi misteri dan memperingatkan terhadap hati yang keras terhadap karya Allah. Penekanannya pada hati yang keras terhadap karya Allah, terutama dalam sakramen dan iluminasi Roh Kudus atau pencerahan dari Roh Kudus. Kalau kita tinjau dari yang ketiga, kalau kita tinjau dari sudut pastoral dan spiritual formationnya, tindakan yang bisa kita kategorikan menghujat Roh Kudus secara praktis pastoralnya seperti ini. 1. Misalnya menolak panggilan pertobatan secara terus-menerus. Penjelasan, Roh Kudus itu berbicara lewat hati nurani. Khotbah, teguran,
itu bisa Roh Kudus bekerja lewat hati nurani, khotbah dan teguran. Jika ini ditolak berulang, itu bisa mengarah ke penghujatan atau menghujat. Kriteria kedua itu memutarbalikkan kebenaran ilahi dengan sadar. Misalnya, mengajarkan kesesatan sambil tahu kebenaran. Jadi dengan disengaja mengajarkan kesesatan atau memelintir ayat Alkitab atau memelintir keimanan kekristenan dengan sengaja demi keuntungan pribadi, itu juga termasuk dalam sebuah kesesatan atau menghujat Roh Kudus. Yang ketiga, menghina atau melecehkan pekerjaan Roh Kudus di orang lain, atau istilahnya orang itu mengalami karya Roh Kudus tapi kita bilang sesat misalnya, dengan menghakimi dengan baik halus maupun kasar maupun terang-terangan atau tidak terang-terangan, itu juga berbahaya, berpotensi dikatakan menghujat Roh Kudus. Berpotensi ya, saya tidak bilang mutlak ya, berpotensi itu dianggap menghujat Roh Kudus. Kenapa? Bukan hanya menolak, tetapi apa? Mengolok-olok atau menuduh pekerjaan Roh Kudus, seperti yang terjadi pada Matius pasal 12. Yang keempat, itu menyesatkan orang lain dari kebenaran. Yesus berkata, celakalah kamu karena menghalangi orang masuk ke kerajaan Allah. Itu bisa kita lihat dari Matius pasal 23 ayat 13. Juga firman Tuhan ngomong kan tentang kalau kita ngajar sengaja menyesatkan, lebih baik batu kilangan itu diikat di lehernya, dilempar ditenggelamkan lah. Konteksnya. Maksudnya apa? Jangan kita dengan sengaja menyesatkan. Kalau nggak sengaja salah dan kita sadar kita mengakui, itu sudah selesai sebagai pertobatan kita. Tetapi ketika kita mengajarkan sesuatu yang salah dan kita tidak mengakuinya, itu juga kita perlu waspada. Ini juga nanti akan ada keterkaitan dengan pandangan subjektif seseorang tentang keselamatan yang tidak di cross check secara objektif, sehingga mengasumsikan pandangan yang dia terima itu pasti sebuah kebenaran mutlak. Itu juga berbahaya. Tapi kalau itu baru pergumulan pribadi, tidak diajarkan kepada orang lain, itu mungkin menurut opini saya itu masih di area yang cukup aman, karena masih di level pergumulan pribadi. Lalu yang keempat, kita bisa lihat dari sisi psikologi spiritualnya ya. Ciri-ciri secara psikologi orang tersebut dapat dikatakan menghujat Roh Kudus. 1. Kekerasan hati atau hardening of heart. Tidak lagi tersentuh oleh firman Tuhan indikasinya. Ya, indikasinya tidak lagi tersentuh oleh firman Tuhan, teguran ataupun kebenaran. Kedua, aspek kepuasan dalam dosa. Indikasinya apa? Bukan sekedar jatuh, tapi membenarkan dosa sebagai kebenaran. Nah, ini cukup berbahaya. Ya. Yang ketiga, aspek penolakan aktif terhadap Roh Kudus. Indikasinya apa? Seperti seseorang berkata, saya tahu ini dari Tuhan, tapi saya tidak mau taat. Sengaja mengeraskan hati atau sengaja melawan. Seperti kasus Firaun ya, bisa. Ketika sudah berapa kali ada teguran sampai 10 tulah, tapi tetap mengeraskan hati, maka siap-siap bencana yang datang. Yang keempat, aspek keempat adalah pembenaran diri yang ekstrim. Indikasinya menuduh kebenaran sebagai salah. Nah, ini yang sering terjadi pada gereja modern yang harus kita waspadai, ya. Menuduh kebenaran sebagai salah dan menjadikan diri sebagai standar moral. Ini yang saya bilang bisa terjebak pada kebenaran subjektif. Lalu karena banyak kita menganggap itu langsung objektif tanpa diuji secara narasi, value, teks maupun teologi ataupun dogmatis tertentu, ya, atau berbagai dogmatis untuk mendapatkan penilaian yang lebih objektif. Yang kelima, kalau kita tinjau dari sudut historis dan tradisi gereja, kita bisa lihat dari pandangan bapak-bapak gereja seperti Agustinus, tokohnya Agustinus misalnya
punya pandangan dosa melawan Roh Kudus adalah penolakan terakhir terhadap keselamatan. Kalau kita lihat juga dari Gregorius Agung, ini adalah bentuk dosa tidak mau bertobat atau tak bertobat yang terus dilakukan hingga kematian tiba. Jadi sampai mati, simpelnya sampai mati tidak mau tobat gitu. Kalau menurut Gregorius Agung. Pandangan John Wesley, penghujatan Roh Kudus itu sama dengan menolak terang total setelah terang itu diterima. Jadi setelah menerima kebenaran, menerima pribadi Kristus, mungkin karena kekecewaan, karena tidak terpuaskan, karena luka, trauma, lalu sengaja terang-terangan menolak terang yang sudah diterima atau lari dari situ tanpa mau bertobat sampai akhir, itu juga berbahaya menurut pandangan John Wesley. Lalu kita lihat dari sudut pandang yang keenam, bagaimana kita kalau memposisikan sebagai apologetika secara pembelaan iman. Kan firman Tuhan bilang dalam 1 Petrus 3 bahwa kita harus siap mempertanggungjawabkan iman kita, bukan membelanya dari orang yang menghujat, tapi mempertanggungjawabkan iman kita. Penghujatan Roh Kudus sering disalahartikan oleh kaum ateis dan anti-Kristen dengan satu, mengucapkan secara eksplisit saya menghujat Roh Kudus di media sosial. Enggak seperti itu ya. Yang kedua, problem perkataan tanpa pemahaman dan ketekunan dalam pemberontakan sadar, bukan kategori yang dimaksud dalam Alkitab. Ya. Problemnya ya, sekali lagi, perkataan tanpa pemahaman dan ketekunan dalam pemberontakan. Jadi tekun nih, ngotot nih, mengeraskan hati secara sadar. Ya. Bukan yang dimaksud yang atau tersurat dalam Alkitab. Jadi penghujatan bukan sekedar ucapan kasar atau ejekan, tetapi penolakan sadar dan final terhadap pewahyuan atau terang atau pencerahan daripada Allah sendiri. Nah, kalau kita lihat secara multifacetnya, ya, secara aspek intelektual, contoh tindakan yang masuk ke kategori menghujat Roh Kudus kalau kita tinjau dari intelektual itu seperti ini: tahu kebenaran, paham Injil, tetapi menolak secara sadar dan secara totalitas, secara final gitu. Nah, itu bisa masuk dalam kategori menghujat Roh Kudus secara intelektual. Bagaimana kalau secara rohani? Secara rohani itu memadamkan suara roh yang terus mengetuk hati. Bahkan menyebut, wah ini jangan-jangan dari kuasa kegelapan atau roh jahat. Padahal mengarahkan pada sebuah pertobatan yang origin atau genuine. Itu juga bisa dikatakan bisa masuk dalam kategori menghujat Roh Kudus. Ya. Jadi hati-hatilah sesama umat Tuhan pada gereja modern, waspadai ya. Terus yang ketiga, kita bisa lihat dari aspek apa? Dari aspek perkataan. Jadi mengatakan bahwa karya nyata Roh Kudus, misalnya kesembuhan, pertobatan sejati, adalah kuasa setan. Ini juga bisa tergolong dalam menghujat Roh Kudus. Jadi kalau misalnya ada orang Kristen mengatai Katolik bertobatnya tidak benar, atau Katolik mengatakan Kristen Protestan bertobatnya nggak benar, hati-hati. Ini bisa masuk dalam kategori menghujat Roh Kudus. Jadi jangan saling menyalahkan. Uji pertobatan masing-masing. Lalu kita lihat aspek berikutnya dari aspek sosial. Menyesatkan orang lain dari terang Injil dengan mengajarkan yang palsu. Sekali lagi, menyesatkan orang lain dari terang Injil dengan mengajarkan yang palsu. Yang cilakanya lagi, mengklaim itu ajaran palsu itu atau salah ngajar itu dalam pengajaran Alkitab dianggap sebuah kebenaran mutlak. Tidak ada kebenaran lain selain yang dikatakan dirinya.
itu juga bahaya secara sosial, ya. Selain secara intelektual, rohani, perkataan, secara sosial ini juga berbahaya. Menyesatkan orang lain dari terang Injil dengan mengajarkan yang palsu atau mengklaim apa yang diajarkan paling origin, paling genuine, si paling benar. Nah, itu berbahaya, hati-hati. Kalau ada sebuah koreksi dalam pengajaran kita, itu justru bagus. Kenapa? Tanpa skeptisisme yang positif, iman kita mungkin tidak mencapai titik genuine. Ya. Hati, secara hati. Itu tadi opini saya ya, oke. Secara hati, aspek hati. Kategorinya bisa seperti ini, menghujat Roh Kudus. Tidak mau dipertobatkan atau diinsafkan. Merasa tidak perlu ampunan. Merasa, ya aku sudah baik, aku sudah sempurna. Bahkan sampai ke level keras hati. Sampai mati. Itu juga berbahaya. Bisa bersifat bisa dikategorikan sebagai menghujat Roh Kudus. Ini kita perlu waspadai. Ngecek hati masing-masing, bukan buat menghakimi orang lain, tapi buat koreksi diri pribadi. Dapat disimpulkan dari yang sudah saya paparkan tadi, ya. Kondisi tertentu berpotensi sebenarnya Anda sekalian, kita itu belum menghujat Roh Kudus. Karena orang yang sungguh mengeraskan hati tidak akan peduli lagi tentang dosa. Sebagai pertanyaan reflektif, satu, sebelum masuk pertanyaan reflektif, Kang Noven ulangin tentang kesimpulan praktisnya ya. Kita kemungkinan belum menghujat Roh Kudus kalau kita masih bertanya tentang apakah saya menghujat Roh Kudus. Karena orang yang sungguh mengeraskan hati tidak akan peduli lagi tentang dosa ataupun pengampunan, atau bahkan mempertanyakan apakah aku menghujat Roh Kudus ya. Kalau kita masih mempertanyakan itu, artinya kita masih belum tergolong menghujat Roh Kudus. Ini opini saya. Oke. Sebagai pertanyaan praktis, ada 4 pertanyaan praktisnya. 1, apakah aku masih mendengarkan suara Roh Kudus dalam hidupku? Atau apakah kita masih mendengarkan suara Roh Kudus dalam hidup kita, dalam setiap langkah kita, dalam setiap keputusan kita? Yang kedua, apakah ada area di mana kita menolak pertobatan secara sadar? Apakah ada area di mana kita menolak pertobatan secara sadar? Yang ketiga, pernahkah aku bersikap sinis atau apakah pernahkah kita bersikap sinis terhadap pekerjaan Roh Kudus di hidup orang lain? Kang Noven ulangin, pernahkah kita bersikap sinis terhadap pekerjaan Roh Kudus di hidup orang lain? Keempat, bagaimana kita bisa membedakan antara keraguan, kejatuhan, dan penghujatan? Mudah-mudahan dengan pertanyaan refleksi ini kita menguji batin kita masing-masing, kita melihat sudut pandang masing-masing secara pribadi, sehingga kita bisa memahami lebih dalam makna ini. Mari kita berdoa. Tuhan, jauhkan aku dari hati yang keras dan dari roh yang menolak kasih-Mu. Lembutkan hatiku agar tidak mengabaikan suara Roh Kudus. Bimbing aku untuk hidup dalam terang dan ketaatan yang sudah Roh Kudus tuntun dalam setiap jalanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.